Soekarno sangat menyanjung peran sang ibu, Ida Ayu Nyoman Rai. Baginya peran ibunya begitu lengkap, dari seorang pendidik yang tegas dan disegani, bisa juga menjadi pribadi yang lembut dan hangat. Inilah peran seorang ibu dalam kehidupan Soekarno. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Netralnews.com. Netralnews.com bukan sekedar memberikan informasi yang biasa-biasa saja. Sejak kecil, Bung Karno telah mendapat pendidikan tentang keberagaman. Hal ini karena keberanian ibunya untuk mendobrak tradisi dengan menikahi ayah Soekarno yang berasal dari Jawa. Pada masa itu, masih jarang seorang wanita Bali menikahi orang dari luar daerahnya. Ida Ayu Nyoman Rai lahir sekitar tahun 1881 sebagai anak kedua dari pasangan Nyoman Pasek dan Nima Deliran. Sewaktu kecil orang tuanya memberi nama panggilan Srimben, yang mengandung arti limpahan rezeki yang membawa kebahagiaan dari Batari Sri. Semasa remaja di Banjar Balai Agung, Nyoman Rai Srimben bersahabat dengan Made Lastri yang kemudian mengenalkannya dengan seorang guru Jawa pendatang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo. Sukemi akhirnya berhasil membawa lari Nyoman Rai Srimben untuk bersatu menempuh hidup baru dengan perjuangan yang hampir melewati pertumpahan darah, catat Nurinwaki S. Hendrowinoto dalam Ibu Indonesia dalam Kenangan. Pengadilan adat kemudian memutuskan, gelar kebangsawanan Nyoman Rai dicabut. Dia juga tidak diperkenankan membawa barang dari rumahnya, bahkan baju yang dibeli oleh kedua orang tuanya. Kedua pasangan ini kemudian resmi menikah pada tanggal 15 Juni tahun 1887. Putri pertamanya, Raden Sukarmini, kelak dikenal sebagai Bu Wardoyo, lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1898 dan kemudian berpindah ke Surabaya. Di Surabaya inilah pada tanggal 6 Juni tahun 1901, Nyoman Rai Srimben melahirkan putra sang Fajar atau Soekarno di sebuah rumah sederhana di sekitar makam Belanda Kampung Pandean 3 Surabaya. Saat itu ayah Soekarno bahkan tidak mampu memanggil dukun beranak. Persalinan kemudian dibantu oleh seorang kawan keluarga, seorang kakek tua. Tetapi saat itu, Nyoman Rai punya firasat baik kepada si bayi. Di depan rumah mereka sambil mendekap bayinya, dia mengucapkan gerak hatinya. Engkau akan menjadi pemimpin rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing. Jangan lupakan itu, nak, bahwa engkau ini putra sang Fajar, ditulis dalam buku seri Bapak Bangsa, Soekarno. Soekarno begitu mematuhi pesan dari Nyoman Rai Srimben. Salah satunya adalah saat dirinya tidak direstui untuk pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Saat itu Soekarno telah lulus Hogere Burger School di Surabaya pada tanggal 10 Juni tahun 1921. Bung Karno pun sampai memohon, tetapi tetap saja ibundanya tidak mengizinkan. Kalau itu yang kau ingini, kau bisa masuk perguruan tinggi di sini. Pertama kita harus ingat pada kenyataan dasar yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Uang, pergi ke luar negeri memerlukan biaya yang sangat besar, kata ibunya. Soekarno kemudian menjadi mahasiswa Teknise Hogeschool Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung. Pilihan inilah yang kelak menentukan arah politiknya sekaligus bangsa. Selama kuliah, biaya pendidikan dan hidup Soekarno masih ditanggung oleh keluarganya. Sebagai seorang mantri guru, bapak membanting tulang seperti pekerja lainnya. Ibu duduk selama berjam-jam sampai tengah malam ketika lilin penerangan telah redup untuk membatik. Untuk mengumpulkan uang Rp300 sebagai pembayaran uang kuliah setahun. Kakakku dan suaminya juga memberikan bantuan sejumlah tertentu setiap bulan. Begitu kata Soekarno. Kedua orang tua Soekarno tinggal di Blitar, mereka tinggal di asrama sekolah yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Umum 1 Blitar. Salah satu peristiwa yang mengharukan yang terjadi adalah saat Soekarno meminta restu menikahi Utari, putri dari Hos Cokro Aminoto. Namun kemudian Soekarno mohon untuk menceraikan Utari.
Perasaan hancur dan sekaligus terharu menyelimuti hati Nyoman Rai Srimben. Rasa terharu kembali terulang ketika di Bandung. Putranya Soekarno menulis surat bahwa dirinya akan menikah dengan seorang janda bernama Inggit Ganarsih. Ada hal menarik kala itu saat putranya harus mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung. Ketika itu Nyoman Rai Srimben langsung menuju Bandung dan mendatangi penjara Sukamiskin. Dirinya kemudian bertanya kepada petugas rumah tahanan. Bukan jawaban yang diperolehnya melainkan bentakan dan diusir untuk pergi dari rumah tahanan tersebut. Sejak saat itu, dendam Nyoman Rai Srimben tidak terbendung, dimanapun berada jika melihat orang Belanda dia memperlihatkan ketidaksukaannya. Memang sejak awal, keluarga Bung Karno menyimpan ketidaksukaan terhadap pihak penjajah. Soekarno sering menceritakan bahwa kakek dan moyangnya dari pihak ibu adalah pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Pertempuran ini dikenal dengan nama Perang Puputan, di pantai utara Bali tempat mana terletak kerajaan Singaraja. Belanda lalu merampas kekayaan dan menduduki istana, tanah serta semua milik keluarga kerajaan. Setelah Belanda menduduki istananya dan merampas miliknya, keluarga ibu jatuh melarat. Karena itu kebencian ibu terhadap Belanda tak habis-habisnya. Memasuki masa pensiun Nyoman Rai Srimben terus mendampingi suaminya di Blitar sambil tetap menunggu surat. Berita koran atau berita burung yang dibawa saudara atau kenalannya tentang putranya, Soekarno baik di dalam maupun di luar tahanan. Soekarno sering mengakui bahwa ibunya merupakan salah satu sumber motivasinya dalam hidup. Salah satunya adalah tentang ramalannya menjadi seorang pemimpin bagi rakyat. Pada akhirnya, sugesti ibunya membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelahnya, Bung Karno menjadi Presiden Indonesia pertama, didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tetapi selama perjalanan Soekarno memimpin negeri, Nyoman Rai Srimben tidak pernah sekalipun menginjakan kakinya di Istana Negara. Pada tanggal 12 September tahun 1958, Nyoman Rai Srimben meninggal dunia dan dimakamkan bersebelahan dengan suaminya. Kantor Berita Nasional Antara menyiarkan berita kematian Idayun Nyoman Rai Srimben pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 1958. Kemudian, hampir seluruh surat kabar yang ada di Indonesia langsung memberitakan sebagai berita utama kabar duka cita ini di halaman muka. Demikian kisah Ibunda Soekarno, Ida Ayun Nyoman Rai Srimben. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sekian kisah singkat sejarah dan sampai jumpa. Netralnews.com bukan sekedar memberikan informasi yang biasa-biasa saja.